Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia dan untuk memulai perbincangan kita juga telah tersambung melalui sambungan telepon dengan Ketua Kajian Ekonomi Makro LPE MUI, ada Mas Febrio Kacaribu. Selamat pagi Mas Febri. Selamat pagi Mas Ade. Ya, Mas Febri, ini kita tahu bahwa negara ini adalah negara demokratis, tapi mengenai pagelaran atau adanya event IMF dan juga World Bank ini kemudian banyak juga nada-nada sumbang, suara-suara kritik begitu. Apakah kritik-kritik yang selama ini narasinya dibangun masih sesuai koridor atau tidak menurut Anda Mas Febri? Sayangnya tidak. Menurut saya ini memang negara demokrasi, kita bagus mengkritisi dan juga masyarakat bagus untuk mengkritisi, mencari tahu apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah dan apa yang dampaknya akan seperti apa terhadap perekonomian Indonesia. Itu hal-hal praktek yang bagus. Cuma memang terus terang bagi saya narasi yang dibangun belakangan ini paling tidak 1 minggu 2 minggu terakhir ini tampaknya agak-agak keluar dari relnya. Karena menurut saya ini pengeluaran pemerintah itu sebenarnya bisa dibilang relatif sangat minimum untuk pagelaran sebesar IMF World Bank Annual Meetings ya. Ini kalau dibandingkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara tuan rumah lainnya, kita tergolong yang paling murah. Nah, tapi masalahnya ketika kita mengatakan ini paling murah, itu juga kan kita bandingkan dengan hasilnya. Dibandingkan dengan hasilnya, ini malah sangat-sangat murah juga karena ibaratnya kita mengeluarkan uang untuk menyelenggarakan suatu festival, lalu kita mengharapkan ada keuntungan yang kita dapatkan dari festival tersebut. Nah, keuntungan itu memang sangat besar bagi kita dengan menyelenggarakan IMF World Bank Annual Meetings ini. Contohnya misalnya, kalau kita hitung dampaknya terhadap perekonomian nasional saja, itu multipliernya lebih dari 2 untuk menghasilkan PDB saja. Jadi misalnya kalau kita lihat PDB Bali saja, itu pertumbuhannya di 2018 tadinya sekitar 5,9, itu akan menjadi 6,7. Jadi ada kenaikan cukup signifikan untuk perekonomian Bali saja. Nah, untuk perekonomian Indonesia juga demikian. Itu baru dampak 1 tahun. Belum lagi kalau kita lihat kita mendatangkan 189 negara yang masing-masing terdiri atas delegasi resmi maupun tidak resmi. Dan ini mendatangkan kurang lebih 20.000 orang yang mayoritas mungkin belum pernah datang ke Indonesia atau ke Bali. Nah, ini menjadi ajang pemasaran yang sangat besar bagi pariwisata Indonesia yang akan menghasilkan devisa yang tidak sedikit. Baik, Anda baru saja menjelaskan sedikit mengenai multiplier effect begitu dari pagelaran event ini begitu ya. Tapi untuk benefit sendiri untuk Indonesia, kita dengar katanya ada sekitar 200 triliun potensi investasi yang akan mengalir ke BUMN. Anda melihatnya dari kacamata Anda ini seperti apa nih untuk potensi investasi? Apakah betul sebesar itu dan semenguntungkan itu dengan adanya event ini? Yes. Karena begini, bayangkan kalau kita ingin menjual proyek-proyek kita, ingin menarik investor masuk ke dalam proyek-proyek kita, itu cara yang biasa kita lakukan adalah kita harus roadshow ke banyak negara misalnya. Nah, saat ini sangat efisien. Mereka datang ke Bali, lalu kita tinggal tungguin mereka di Bali secara waktu bersamaan. Ini justru sangat efisien ketika kita berusaha memasarkan proyek-proyek untuk dibiayai oleh private sector. Baik. Nah, ini juga dikatakan bahwa akan membangkitkan leading sector Indonesia di sektor pariwisata. Kita tahu bahwa ini akan turis-turisnya akan dibawa ke Labuan Bajo, ada yang ke Lombok, ada juga yang ke destinasi lain. Apakah menurut Anda ini signifikan juga kemudian dibaca untuk kemudian mendongkrak perekonomian di daerah-daerah lain selain Bali, Mas Febri? Itu jelas, bahkan sebenarnya tim kami, tim LPM FEB UI, itu sedang berada di Bali sekarang. Saya juga nanti sore akan berangkat ke sana untuk bergabung dengan tim. Kita itu memang ingin memantau secara lebih dekat seperti apa dampaknya secara langsung, dan nanti kita akan bisa hitung dampak tidak langsungnya juga. Dan memang pariwisata ini menjadi sektor yang paling dominan, yang paling primadona, yang akan kita lihat bagaimana dia dipengaruhi secara positif, secara tidak langsung nanti, bukan hanya tahun ini saja, tapi dalam 5-10 tahun ke depan. Karena memang kita melihat misalnya keadaan kita sekarang, rupiah melemah, itu terutama gara-gara memang current account deficit.
Nah, salah satu yang paling bisa menolong current account deficit kita sesuai dengan potensi kita itu adalah pariwisata yang selama ini masih underdeveloped. Kita bandingkan misalnya dengan Thailand yang sudah sangat develop dengan sektor pariwisatanya, itu menghasilkan devisa, itu memperbaiki posisi current account deficit akan menjadi lebih baik. Ya. Baik. Ya, Mas Febri, terakhir, apa mungkin ada masukan atau mungkin kritik membangun untuk pagelaran atau event dari IMF World Bank ini sebagai catatan? Nah, ini event ini terjadi satu kali mungkin dalam satu generasi untuk setiap negara menjadi tuan rumah. Jadi pemerintah harus benar-benar memanfaatkan ini untuk mengedepankan agenda-agenda yang penting bagi Indonesia atau negara berkembang secara umum. Misalnya, saat ini ide yang sangat menarik yang didorong oleh pemerintah itu adalah tentang asuransi bencana. Iya, financing the disaster itu ya Pak ya? Ya, ini adalah ide yang sangat brilian yang baru. Nah, ini harus dikedepankan. Itulah keuntungan kita menjadi tuan rumah. Kita bisa mempengaruhi agendanya yang dibicarakan di meeting tersebut. Jadi ini harapannya pemerintah bisa lebih efektif untuk mendorong agenda-agenda yang mempengaruhi perekonomian kita dan juga perekonomian negara berkembang pada umumnya. Baik, isu mengenai asuransi bencana alam ini sangat menarik tentunya karena memang momennya begitu tepat begitu ya. Baik, terima kasih Mas Febrio Kacaribu telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan pemirsa, kita akan langsung berbincang bersama Pak Jajat. Pak Jajat, ini ada tanggapan positif dari ekonom yaitu Mas Febri menjawab kritikan-kritikan nada-nada sumbang terkait dengan IMF World Bank. Ya, kita fokus ke soal judul misalnya, mengungkap kritik asal bunyi. Saya kira Pak Rizal Ramli misalnya, kita tahu memang beliau orang yang sangat vokal gitu ya. Dalam konteks ini menurut saya agak kurang hati-hati. Misalnya ini pertemuan di Bali ini yang termahal ya dibandingkan negara-negara lain. Kan negara demokrasi dan kita seluruh pasti dasarnya adalah data. Ketika dibuka misalnya berbagai pertemuan misalnya ada di Singapura, di Turki, di Peru, di Jepang misalnya, ternyata kita yang paling rendah. Bahkan di Peru itu tahun 2015 itu biayanya 2,5 triliun ya. Itu sangat besar gitu ya di Amerika Latin. Nah, kita sekarang ini yang nilai uangnya makin itu cuma 855 misalnya, 855 miliar. Itu kan di bawah 1 triliun. Nah, Singapura masih di atas kita, yang lain-lain di atas kita. Nah, data ini kan mestinya memang membukakan apa yang mereka selama ini pahami, Pak Rizal Ramli misalnya. Tapi atau yang dipahami bagaimana juga kalau konteksnya dikaitkan dengan ini negara sedang bencana, ini negara sedang berduka, butuh dana untuk dialirkan ke sana, tapi kok kemudian untuk melakukan membiayai event ini? Ini mungkin kita baca dari segi itunya. Kita tadi sudah jelaskan bahwa negara itu, kita itu negara besar seperti kita dan dipercaya untuk banyak hal, termasuk ASEAN Para Games, Asian Games, terus sekarang pertemuan IMF Bank Dunia di Bali. Dan Mas Ade, ada sebuah kebijakan negara itu yang memang misalnya dilakukan karena pemimpin itu, kebijakan pemimpin itu, tapi negara itu kan bukan tidak ada kaitannya dengan masa lalunya. Ya, ini kan yang berkelanjutan. Misalnya dalam konteks ini, pertemuan ini kan diajukan ketika zamannya Pak SBY waktu itu, September 2014. Menterinya waktu itu Mas Dede atau Khatib Basri itu diajukan. Terus diseleksi tahun 2015, Indonesia terpilih dari sekian banyak negara yang mengajukan. Tentu mengajukan itu dengan berbagai pertimbangan ya. Yang menilai juga dengan berbagai pertimbangan, yang mengajukan juga dengan pertimbangan asumsi pertumbuhan ekonomi, promosi dan seterusnya. Nah, yang lucu lagi, ini yang mengajukan kan Andi Arief, kader Demokrat. Ya, ketika ngomong bahwa Partai Wong Cilik tapi sekarang berada dalam cumbuan IMF. Artinya memang ternyata nggak ada korelasinya begitu ya. Tetapi kita lihat data, lu tuh justru Pak SBY, masanya Pak SBY, partainya sendiri waktu itu yang mengajukan. Ini kan itulah jadi kritik jelas. asal bunyi yang kemudian kita mestinya belajar dari banyak hal yang kritik seperti itu, karena kita bisa buka data gitu. Baik, Pak Jajat, kita akan sambung lagi perbincangan kita di Editorial Media Indonesia. Usai jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami segera kembali.